Bab 2552. Pilar hitam mengunci laut. Sebuah energi hitam mengalir ke laut, membuat laut seketika menjadi hitam seperti tinta. Kemudian, raungan memekakkan telinga bergema di seluruh langit dan bumi. Satu demi satu batang silinder hitam tebal, belasan orang berpelukan, seperti pilar raksasa, bergegas masuk ke dalam laut dan langsung jatuh ke kedalaman dasar laut. 108 pilar hitam, ujung bawahnya menerobos masuk ke dalam bumi lagi. Sama seperti pilar sangkar, setelah pilar ini jatuh, tubuh pilar melebar, satu demi satu garis pola terus menyala. Di saat cahaya Reiki menyebar, Reiki saling tarik-menarik, menyambung menjadi jaring, dan melingkari pilar hitam. Pada saat ini, 1808 pilar dan Reiki menyatu, seperti ruang penjara yang besar, sepenuhnya menutupi jarak 10 mil ini. Erikin benar. Melihat sekeliling, jaring Reiki yang memadat, Yuna Han juga mengangkat alisnya dan hatinya terasa serius. Dia mengeluarkan pedang abadi, dan Reiki mengalir secara ekstrim. Yuda Sue membuat langkah yang begitu besar, itu menunjukkan bahwa dia sudah yakin bahwa dua orang ini ada di area ini. Sangkar mungkin adalah langkah pertama, dan langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Erikin tampak tenang, dengan cermat menggambar formasi. Saat sangkar jatuh, dirinya sudah memperhatikan semuanya. Namun dia tidak berniat menerobos penjara yang tertutup itu. Bahan dari pilar ini, termasuk garis-garis pola di atasnya, tidaklah sederhana. Karena Yuda Sue yakin bahwa benda ini dapat mengepung dua orang, maka dia tidak takut mereka akan menerobos. Dan formasi teleportasi di bawah kaki keduanya adalah kesempatan terbaik mereka untuk meninggalkan tempat ini. Bruak. Setelah disegel oleh kedap udara dalam radius 10 mil. Suara air yang aneh dan padat tiba-tiba terdengar dari atas, suara itu semakin keras dan semakin dekat. Seolah-olah sosok yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengacaukan laut. Yuna Han mendongak, pupil matanya langsung menyusut. Di atas mereka berdua, bilah tipis yang tak terhitung jumlahnya, sedang memotong air laut inci demi inci, desan arah yang dilewati, tidak peduli itu ikan yang sedang berenang atau iblis monster, semuanya punah. Orang-orang dari aliansi darah tidak dapat menemukan dirinya, jadi berencana untuk membunuh semua dengan membabi buta. Iblis monster di dasar laut ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi, menyaksikan bilah angin turun, kemudian melarikan diri dengan ngeri, tetapi di antara langit dan bumi, tidak ada tempat untuk pergi. Tidak dapat melarikan diri dari kejaran bilah angin, seketika langsung diaduk menjadi lumpur darah oleh belati angin yang tajam. Segera, seluruh lautan menjadi penggiling daging, berwarna merah. Mengarah ke sini. Mata Yuna Han juga melonjak serius. Erikin memilih menggambar formasi di posisi yang lebih rendah, dari dasar gunung laut, jadi melihat bilah angin terbang, masih ada sejumlah waktu persiapan. Tapi dirinya pasti harus melakukan sesuatu. Belati angin ini digunakan untuk menemukan lokasi kedua orang ini, dan pasti tidak akan berhenti, bahkan menggali tanah, bersumpah untuk menemukan keduanya. Begitu belati angin mendarat, meskipun formasi itu ada karena pola dewa, juga tidak akan hancur. Tetapi jika formasi teleportasi yang digambar oleh Erikin dihancurkan, maka mereka berdua kehilangan kesempatan untuk pergi. Namun, asalkan dirinya memilih untuk menyerang, maka pihak lawan pasti akan menyadari keberadaannya, dan selanjutnya yang akan menyambut dirinya, pasti adalah serangan yang lebih ganas. Melihat Erikin yang acuh tak acuh dan sangat fokus, dengan kepala tertunduk menggambar formasi, hati Yuna Han tiba-tiba menjadi tenang, keinginan untuk melawan semuanya melonjak. Keduanya baru pertama kalinya bertemu, tetapi Erikin mempercayakan punggungnya dan memberi dirinya tugas untuk melindungi tempat ini. Karena dirinya telah berjanji, apapun yang terjadi, tidak boleh kalah.
Kebanggaan dan harga diri Yuna Han setelah berlatih selama bertahun-tahun, semakin tidak mengizinkan dirinya sendiri gagal. Kamu telah menyerahkan tugas pengawasan ini kepadaku, maka aku bersedia menyerahkan harapan untuk melarikan diri kepadamu. Duduk berjongkok di dasar laut, Yuna Han melepas sanggulnya, sebuah jepit rambut yang diukir dengan bunga mekar. Jepit rambut ini ditinggalkan oleh almarhum ibu Yuna Han, dan dia memakainya setiap hari. Di atas jepit rambut ada ukiran bunga yang sangat aneh, dengan 9 kelopak dan 9 macam warna, sangat indah dan cantik. Memegangnya di tangan, bunga ini berkilauan cahaya Reiki di tangan Yuna Han. Pada saat yang sama, di atas alis Yuna Han, bunga 9 warna yang serupa juga bersinar. Di bawah jejak 2 fase, 9 kelopak di jepit rambut bergetar ringan, dan kemudian satu demi satu seperti kelopak asli melayang beriringan dengan angin, terbang di sekitar. Dengan setiap kelopak bunga yang terbang keluar, wajah Yuna Han memutih 1 tingkat. Setelah semua 9 kelopak terbang keluar, Yuna Han sudah berkeringat dan wajahnya sepucat kertas. Setelah kelopak ini tersebar dan mengambang di kehampaan, semuanya berubah menjadi sosok Yuna Han. Dengan 9 kelopak, tubuh kloning berubah menjadi 9 Yuna Han. Dan ke-9 orang ini, semuanya memiliki kultivasi fase penilaian, dan bahkan saat Reiki menyapu, juga tidak akan bisa membedakan asli atau palsu. Tampaknya ke-9 orang itu adalah Yuna Han sendiri. Begitu mereka muncul, langsung menghadap ke langit, membuat langit penuh Reiki, pengembunan ilmu sihir, menghadap belati angin yang tak terhitung jumlahnya. Lolongan terus berlanjut, dan Reiki terus meledak. 9 orang menyerang pada saat yang sama, membuka area aman di dalam area ini. Di ruang ini, semua belati angin hancur, membentuk ruang hampa. Akhirnya tidak bisa menahannya, bukankah muncul juga? Di atas langit, menatap Yuna Han di laut dalam, senyum seringai muncul di sudut mulut Yuda Sue. Dan di sampingnya, puluhan kultivasi iblis juga dikelilingi oleh energi iblis dan energi pembunuh di sekujur tubuh. Kalian maju bersama dan bunuh wanita ini, Yuda Sue berkata. Pemimpin, tidak tangkap hidup-hidup. Seseorang bertanya dengan bingung. Tugas yang diberikan orang itu kepada aliansi darah adalah menangkap atau membunuhnya hidup-hidup. Kalian bunuh saja, lagi pula, siapa tahu ada Yuna Han asli atau tidak di antara 9 orang itu. Yuda Sue mencibir. Mengerti. Semua orang baru mengerti, mereka semua menembak lurus ke bawah dari udara seperti anak panah yang tajam. 40 lebih kultivasi iblis, Reiki terjerat seperti ditekan oleh puncak gunung, jatuh ke laut dalam, langsung ke tubuh kloning Yuna Han. Selanjutnya, 9 Yuna Hans berpisah dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Kultivasi iblis juga dibagi menjadi 9 kelompok, mengejar mereka. Dalam radius 10 mil, ada pilar iblis hitam, tidak peduli seberapa liciknya, Yuna Han tidak dapat melarikan diri dari area ini. Dan Yuda Sue tidak ikut berburu. Dia duduk bersila di atas kehampaan, diam-diam menatap segalanya. Selain mengendalikan sangkar pilar iblis, tangan kanannya perlahan terulur, dan energi iblis hitam murni terus memadat di telapak tangannya. Murid Sekte Dewa Cloud telah menguasai 8 ilmu sihir Sekte Sihir. Orang ini pasti murid yang ditinggalkan Sekte Dewa. Jika tidak, dengan temperamen Imam Taoisme Cloud itu, pasti tidak akan mengizinkan ada orang di sekte untuk melatih taktik partai iblis. Tapi adik seperguruan, orang ini berlatih dewa dan iblis. Kamu yang memilih 2 orang itu terkurung lagi di sini. Sepertinya kamu akan kalah dalam taruhan ini. Di awan putih, pria tua dan wanita tua itu masih memperhatikan perubahan di bawah. Melihat metode kultivasi iblis yang terus digunakan oleh Yuda Sue, pria tua itu tersenyum ringan. Situasi saat ini jelas sangat menguntungkannya.
Keduanya bisa melihat bahwa Eric Kin sedang menggambarkan formasi teleportasi. Tapi butuh waktu tertentu untuk menggambar pola formasi, dan 9 tubuh cloning Yuna Han, kekuatan sebenarnya hanya tahap awal dari ranah fase penilaian, dan sebenarnya tidak bisa menghentikan pengejaran dan pembunuhan dari 40 lebih kultivasi iblis. Wanita tua itu sedikit mengernyit, terus menatap ke bawah, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bersambung.